Jadi pendeta, pastor dari Kristen masuk Islam bukan orang-orang melarat, bukan orang bodoh. Dari sekian nama yang ada ini, 32 yang tertulis di sini, ini terangkan semuanya. Siapa dia, latar belakangnya apa, dan sebagainya. Tulis semuanya ini. Saya bandingkan dengan orang Islam yang kemudian pindah ke sana, rata-rata yang perutnya sakit. Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Dudi. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang ustadz, sudah sepuh ya, yang beliau ini seharusnya diam di rumah saja sama cucu-cucunya gitu ya, menghabiskan waktu sebelum dipanggil Tuhan. Enggak, malah sukanya ini mencari-cari kesalahan Kristen, dan setiap kajiannya dengan jemaahnya yang dibahas itu selalu mengenai kekristenan. Tidak pakai Quran, justru pakai Alkitab. Aneh memang si Mbah ini, Mbah Taslim namanya. Nah, kali ini dia menyebar hoax mengenai pendeta-pendeta dan pastor yang masuk Kristen itu jumlahnya 32 orang. Wah, nggak main-main. Dan mereka ini bukan kaleng-kaleng menurut dia. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Jadi pendeta, pastor dari Kristen masuk Islam bukan orang-orang melarat, bukan orang bodoh. Dari sekian nama yang ada ini, 32 yang tertulis di sini, ini terangkan semuanya. Siapa dia, latar belakangnya apa, dan sebagainya. Tulis semuanya ini. Saya bandingkan dengan orang Islam yang kemudian pindah ke sana, rata-rata yang perutnya sakit. Bandingkan ini. Buku seperti ini banyak. Ada yang berjudul Islam is my choice. Ada yang berjudul Mengapa kami memeluk agama Islam. Ada yang berjudul Akhirnya saya sekeluarga masuk Islam dan sebagainya. Itu baca. Tunjukkan pada mereka. Ini loh orang-orang mendapatkan hidayah. Ini loh murtadin, orang yang murtad. Mengapa dia murtad? Peseh. Menurut Bapak Ibu, data mengenai 32 orang pastor dan pendeta masuk Islam itu dari mana ya? Apakah ini hanya halusinasi mereka saja? Katanya sih mereka ini benar-benar pendeta, bahkan mereka ini orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin. Beda dengan murtadin. Paling yang ngaku-ngaku pendeta ini ya macam Kainama, kemudian Nandar, siapa lagi itu? Ya yang lain-lain itulah, yang katanya mentahbiskan para pendeta, Yahya Waloni. Padahal mereka itu bukan siapa-siapa, bukan juga pendeta, lagi itu aja kok dipercaya. Dan kemudian tolong tunjukkan siapa pendeta yang sebelum masuk Islam dia orang berada, dia punya banyak uang, dia punya rumah banyak, mobil mewah. Siapa? Pasti mereka punya segalanya itu setelah mereka mualaf kan? Nah, mengenai murtadin yang katanya tadi itu yang masuk Islam itu ya mereka yang miskin-miskin, yang sakit perut katanya. Miskin sakit perut ya itu sebuah sindiran sih atau hinaan bahwa murtadin itu ya miskin-miskin begitu menurut dia ini. Nah, memang ada sih murtadin yang menjadi Kristen itu karena cari duit, cari sensasi. Ada memang beberapa saya temui juga. Tapi banyak juga di antara mereka itu murtadin-murtadin itu yang sungguh-sungguh, yang serius percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan mengikut Yesus dan memikul salib setiap hari. Saya menjumpai juga orang-orang seperti ini banyak gitu ya. Contoh beberapa waktu yang lalu ketika saya seminar apologetika dan bertemu dengan seorang ibu dan anak gitu ya. Mereka berdua ini dari keluarga yang berada, rumahnya besar, punya mobil gitu ya, dan pekerjaan mapan. Begitu mereka berdua percaya Yesus, diusir dari rumah. Nah, banyak dari murtadin ini justru masuk Kristen, itu kehilangan semuanya, kehilangan hartanya. Contoh lagi, para artis. Artis ini ya, kalau mengumumkan dirinya masuk Kristen, atau percaya Yesus itu, pasti tuh karirnya anjlok langsung. Ya, inilah kebalikannya. Jadi semua yang diceritakan oleh Mbah Taslim itu kebolak-balik gitu ya. Dan rata-rata murtadin yang saya temui, mereka yang percaya kepada Yesus, petobat-petobat baru ini,
Mereka itu menjadi Kristen karena mereka mendapatkan sesuatu yang tidak mereka dapatkan dulunya. Apa itu? Jaminan keselamatan di dalam Yesus. Setiap kali saya tanya, mereka selalu paling banyak itu mengutip ayat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah alasan mereka kenapa mereka menjadi Kristen atau masuk Kristen atau menjadi pengikut Kristus. Karena mereka mendapatkan jaminan keselamatan. Inilah yang tidak bisa dibeli. Ini yang mereka tidak bisa cari-cari, tidak bisa diusahakan sendiri. Karena keselamatan ini hanya ada di dalam Yesus. Dan ini adalah murni anugerah yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah alasan kenapa orang datang kepada Yesus. Bukan karena uang, bukan karena jaminan hidup, bukan ya. Ya memang saya katakan di awal tadi itu ada beberapa orang, tidak bisa dipungkiri. Tapi saya menjumpai paling banyak adalah karena keselamatan yang ada di dalam Yesus. Sekian dari saya, mari kita doakan Mbah Taslim ini supaya di usianya yang senja ini dia menikmati waktunya bersama keluarganya, tidak menghina Kristen terus-terusan. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.